secara umum adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara yang merupakan media utama untuk pertumbuhan tanaman dan habitat bagi berbagai organisme. Faktor-faktor pembentuk tanah. Yang pertama, bahan induk. Bahan induk utama pembentuk tanah adalah batuan, mineral, dan bahan organik. Yang kedua, iklim. Iklim merupakan faktor utama dalam pembentukan tanah, berupa suhu dan curah hujan. Yang ketiga, organisme. Organisme tanah seperti serangga, cacing, dan bakteri menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Proses ini menghasilkan bahan organik yang akan membentuk humus dalam tanah. Yang keempat, topografi. Topografi juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan sifat-sifat fisik tanah. Yang kelima, waktu. Waktu juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi perkembangan sifat-sifat fisik tanah. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah ada yang pertama tanah aluvial, kedua tanah andosol, ketiga tanah entisol, keempat tanah grumusol, kelima tanah humus, keenam tanah insaptisol, ketujuh tanah laterit, kedelapan tanah latosol, kesembilan tanah litosol, dan 10 tanah kapur. Nah, selanjutnya juga saya akan bahas tentang karakteristik tanah. Yang pertama karakteristik tekstur. Nah, ukuran partikel tanah atau pasir, debu, dan liat yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan udara serta kesuburannya. Struktur. Cara partikel tanah terikat bersama yang mempengaruhi porositas, areasi, dan kemampuan air untuk meresap. Konsistensi. Keadaan tanah saat disentuh seperti kekerasan, kelembutan, dan kelengketan yang dipengaruhi oleh kandungan air dan jenis partikel. Nah, ada permeabilitas. Nah, kemampuan tanah untuk membiarkan air dan udara meresap dan dipengaruhi oleh tekstur dan struktur. Nah, kadar air. Presentasi air yang ditahan oleh tanah yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian ada warna. Nah, warna tanah dapat memberikan petunjuk tentang kandungan mineral dan bahan organik serta kondisi drainase. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang karakteristik kimia. Nah, yang pertama pH. Tingkat pH adalah tingkat keasaman atau kebasahan tanah yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Nah, kandungan unsur hara. Ketersediaan unsur hara makro atau nitrogen, fosfor, kalium, dan mikro seperti besi, sen, tembaga yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Nah, kemudian bahan organik. Kandungan bahan organik atau humus yang memengaruhi kesuburan, struktur, dan kapasitas air tanah. Yang ketiga ada karakteristik biologis. Nah, mikroorganisme. Keberadaan dan aktivitas bakteri, jamur, dan organisme tanah lainnya yang berperan dalam siklus nutrisi dan kesuburan tanah. Kemudian ada kehidupan akar. Nah, kemampuan tanah untuk menunjang pertumbuhan akar tanaman yang dipengaruhi oleh tekstur, struktur, dan kandungan air. Nah, selanjutnya adalah profil tanah. Nah, profil tanah adalah penampangan vertikal yang menunjukkan susunan lapisan tanah atau horizon dari permukaan hingga batuan induk yang berbentuk melalui proses pedogenesis atau pembentukan tanah. Nah, lebih rinci saya akan menjelaskan tentang profil tanah. Profil tanah terdiri dari horizon tanah. Horizon tanah adalah lapisan-lapisan tanah yang hampir sejajar dengan permukaan, terbentuk karena proses pembentukan tanah. Kemudian ada lapisan tanah atau solum. Nah, bagian profil tanah yang terbentuk sebagai akibat proses pembentukan tanah biasanya terdiri dari horizon O, A, E, dan B. Kemudian lapisan bahan induk. Nah, lapisan di bawah solum yang merupakan bahan dasar pembentukan tanah. Kemudian batuan induk, lapisan terendah yang merupakan bahan asal dari tanah. Horizon tanah umum. Horizon O adalah lapisan organik yang terdiri dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk. Horizon A, lapisan atas yang kaya akan bahan organik dan mineral
yang sering disebut sebagai tanah hitam. Kemudian horizon E, lapisan yang mengalami leburan atau eluasi bahan-bahan organik dan mineral dan berwarna pucat. Kemudian ada horizon B, lapisan yang mengalami akumulasi bahan-bahan yang dialirkan dari lapisan di atasnya berwarna lebih gelap. Kemudian ada horizon C. Nah, lapisan yang tersisa dari bahan induk yang belum mengalami pelapukan signifikan. Kemudian horizon R. Nah, batuan induk selanjutnya adalah konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya untuk mencegah kerusakan tanah dan memperbaiki tanah yang rusak. Konservasi tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti rotasi tanaman, penggunaan mulsa, dan teras jerami. Nah, tujuan konservasi tanah itu seperti untuk meningkatkan produktivitas lahan, mencegah kerusakan tanah akibat erosi, melindungi tanah dari perubahan kimiawi atau biologi, melindungi tanah dari salinisasi, pengasaman, dan kontaminasi. Metode konservasi tanah, rotasi tanaman, tanaman penutup lahan, tanaman penahan angin, mulsa bahan hijauan, teras jerami, tanaman akar wangi. Manfaat konservasi tanah untuk mengurangi intensitas pengolahan tanah, meningkatkan manfaat ekonomi dan lingkungan, serta melindungi permukaan tanah dari terpaan hujan, memperlambat aliran air, dan mencegah erosi dan longsor, serta menjaga kualitas kimia tanah. Nah, konservasi tanah erat kaitannya dengan konservasi air. Setiap perlakuan yang diberikan pada tanah akan mempengaruhi tata air di tempat tersebut dan di tempat-tempat di hilirnya. Baik, itu saja penjelasan saya terkait dengan materi tanah. Sekian dan terima kasih.